Hai, balik lagi bersama aku ya, yang udah nggak bisa berkata-kata lagi sih sebenarnya. Kayak Pertamina sebagai badan usaha negara yang harusnya ya memiliki integritas yang tinggi, malah kayak gini gitu. Kayak ya, kalian pernah ngerasa nggak sih kenapa harga BBM tuh makin mahal, kemudian kualitasnya tuh beda dengan SPBU yang dijual oleh swasta? Ya ternyata ya ini gitu, kayak banyak mafia di tubuh Pertamina. Ya, Rifa Siahan yang posisinya Direktur Utama Pertamina ya, bareng beberapa petinggi lainnya gitu ya, baru aja ketahuan korupsi minyak mentah dan BBM sejak 2018 sampai dengan 2023. Ya, kalau kita hitung sekitar 6 tahun. Dan apa hasilnya? Ya, negara dirugikan sebesar 193 triliun. Bro, 193 itu hampir 200 triliun. Ini nggak beda jauh dengan kasus 300T yang sempat viral ya belum lama ini gitu. Kerugian terbesar ya hanya divonis 6 tahun penjara. Ya, inilah Indonesia. Itu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, 2 tahun, bukan yang ini ya, 6 ya, selama 6 bulan. Balik lagi ke mafia BBM. Apa sih modusnya yang mereka lakukan? Jadi itu gini, dalam menjual BBM kan Pertamina itu wajib ngelihat stoknya dulu gitu ya, yang dimiliki negara, cadangannya tuh berapa gitu ya, berapa banyak persediaan minyak mentah dalam negeri sebelum dia impor gitu. Tapi para mafia ini malah sengaja nurunin produksi kilang lokal gitu ya, supaya stok minyak mentah Indonesia nggak kepake ya, terus minyak lokal ini malah diekspor ke luar negeri. Dan hal ini tuh ngebuat seolah-olah pasokan di dalam negeri itu terlihat ya kurang gitu ya. Mereka impor minyak mentah pakai perantara alias broker, dan tentu aja harganya udah di markup gila-gilaan. Gilanya lagi ya, ketika rakyat yang jelas-jelas ikut ngantri di Pertamina beli pakai duit mereka dan ingin menjualnya kembali untuk mencari keuntungan 1.000-2.000 ya, ditangkap oleh pihak berwajib ya. Namun di suatu dimensi lainnya, Direktur Utama Pertamina malah merugikan satu negara. Ini semua diperparah lagi ya. Mereka impor BBM RON 90 atau yang biasa kita sebutnya itu Pertalite ya, tapi dilaporkannya itu sebagai RON 92 atau Pertamax. Ya ini kayak lu beli barang yang harusnya bagus tapi dapatnya barang second gitu ya. Dan bagaimana triknya? Ya, para mafia ini mengoplos Pertalite pakai zat tertentu biar mirip Pertamax gitu ya, terus dijual dengan harga lebih mahal. Kualitasnya bagaimana? Ya nggak usah ditanya lagi gitu. Bisa jadi kualitasnya itu lebih jelek daripada Pertalite yang memang itu dikhususkan ya memang Pertalite gitu ya. Ya dampaknya ya ke mesin kendaraan kita, performa jadi jelek, penurunan kualitas komponen, dan belum lagi perawatan ekstra yang harus kita keluarkan. Ya ini bukan tentang sebuah korupsi ya, tapi banyak komponen yang mempengaruhi hal lain di belakangnya.
sekitar 35 triliun ekspor minyak mentah yang seharusnya untuk dalam negeri itu. Kemudian 2,7 triliun hasil markup harga minyak impor dari broker. Kemudian sisanya 140 triliun lebih dari subsidi BBM yang membengkak karena harga dasar udah dimanipulasi. Yang artinya apa? Ya, uang subsidi yang harusnya buat rakyat gitu ya, malah masuk ke kantong mafia-mafia ini. Gila sih. Sumpah, ini sudah mahal, kualitas buruk, uang raib. Ini sadis banget sih. Apa dampaknya ke masyarakat dan siapa yang paling dirugikan? Ya, pertama itu ya, harga BBM menjadi mahal. Ya karena harga dasarnya sudah dimanipulasi pemerintah. Jadi susah kasih subsidi gitu ya. Pemerintah tuh jadi sulit ngasih subsidi ke Pertamina ini gitu ya, ke bahan bakar ya. Dan kita yang harus nombok kekurangannya. Ya tapi herannya kenapa nggak ada audit mendalam gitu ya, dan bisa sampai selama ini gitu rakyat menderita dengan kondisi Pertamax yang dioplos. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Ya kemudian yang kedua, BBM oplosan dapat merusak kendaraan. Ya itu udah pastilah. Kayak mesin jadi gampang rusak, bensin cepat habis, dan performa kendaraan anjlok. Hal ini disebabkan karena bahan tambahan yang digunakan untuk mengoplos Pertalite untuk menjadi Pertamax itu belum jelas bahannya apa gitu ya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi, kualitas Pertamax saat ini lebih buruk dari Pertalite. Itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya berebet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak, kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Ya kalau kita melihat ya, kualitas BBM dalam negeri itu sangat amat jauh dengan kualitas yang dimiliki oleh tetangga kita seperti Singapura ataupun Malaysia. Ketiga gitu ya, polusi makin parah ya. BBM yang nggak sesuai standar bikin emisi kendaraan makin tinggi, udara makin kotor, dan dampaknya ke kesehatan kita semua. Terus buat apa pemerintah menggaungkan kendaraan listrik dengan efisiensi dan nol emisi gitu? Ya sangat gak adil dong, karena semua ini tuh disebabkan oleh mafia yang berdiri berdekatan dengan pemerintah. Ingat, ini sudah berjalan 6 tahun. Kini mafia itu sudah ditangkap ya, tapi apakah akan beres? Kalian yakin ini bakal beres dan sampai di sini gitu? Ya apakah ini masyarakat bisa yakin dengan proses yang akan mereka jalani gitu? Walaupun Kejaksaan Agung udah nangkep 7 tersangka termasuk Rifa Siahan ini ya, direktur utamanya, yang katanya itu akan ada audit besar-besaran buat ngecek transaksi dan sistem distribusi BBM. Tapi di sini sebenarnya rakyat itu sudah tidak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi dengan kasus 300T kemarin yang belum juga hilang dari ingatan, sudah muncul kasus baru dengan nominal yang fantastik. Ya, fantastis banget gitu, 200T. Ya, katanya sih pemerintah bilang bakal lebih ketat lagi soal pengawasan. Tapi emang kita bisa gampang seyakin itu dengan pemerintah sekarang? Pesan saya ya, jangan sampai kasus ini cuma jadi tontonan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita sebagai rakyat harus terus pantau, jangan kasih celah buat mereka balik lagi dan orang-orang yang lainnya ikutan cara kayak gini.
Mereka para penegak hukum meminta kita untuk lebih ikut memantau semua yang mencurigakan. Namun pada faktanya, sampai kapan sih masyarakat bertahan dengan hal ini? Oke lah, tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar soal skandal mafia ini. Bye-bye.